Corner Radio Bisnis Pas FM. Halo mitra bisnis, inilah Tax Corner. Nina Amelia hadir kembali menjawab pertanyaan Anda yang sudah dikirim ke redaksi pasfm.com. Pak Husin di Jakarta menanyakan, saya adalah seorang karyawan dengan status menikah, tidak memiliki tanggungan. Menanyakan mengenai pemotongan PPh 21 yang dipotong oleh perusahaan tempat saya bekerja. Bulan Januari lalu, potongan PPh 21 yang dipotong berbeda dari tahun 2023. Informasi dari bagian keuangan mengatakan ada perubahan tarif PPh 21 sehingga terjadi selisih pemotongan pajak. Pak Husin di Jakarta, perhitungan mengenai PPh 21 akan dijawab oleh Bapak Agus Susantolihin, tax partner dari ATS Consulting. Jadi perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa PPh pasal 21 itu adalah pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi, ya, sehubungan atas pekerjaan, sehubungan dengan atas jasa ataupun kegiatan yang mana dilakukan di dalam negeri. Nah, jadi memang untuk mulai per 1 Januari tahun 2024, pemerintah memang mengatur kembali untuk terkait aturan pemotongan PPh pasal 21. Nah, ketentuan ini diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. Ya, di sini mengatur mengenai tarif pemotongan PPh pasal 21, yang mana mengatur mengenai tarif efektif. Ya. Nah, kenapa? Karena latar belakang diterbitkannya PP 58 2023 ini karena mengingat untuk perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 itu memang cukup kompleks, ya, sehingga memiliki skema yang cukup rumit. Nah, di sini karena agak kompleks itu perlu dilakukan simplifikasi, ya, atau penyederhanaan yang mana tidak memberatkan wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar. Nah, jadi untuk ada skema tarif, ya. Skema tarif untuk pemotongan PPh pasal 21 itu yang pertama adalah dikenakan tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, ya, mana di sini untuk skema tarif progresif, ya, untuk tarif pasal 17 ini itu untuk menghitung PPh pasal 21 di masa pajak terakhir. Ya, itu yang pertama. Nah, skema tarif yang kedua itu adalah tarif efektif rata-rata, ya, untuk pemotongan PPh pasal 21. Nah, di sini untuk skema tarif efektif rata-rata PPh 21 ini itu untuk menghitung PPh 21 untuk masa pajak selain masa pajak terakhir. Ya, jadi dalam hal ini untuk tarif rata-rata ini itu dikenakan untuk perhitungan pemotongan PPh 21 untuk yang secara bulanan maupun secara harian seperti itu. Nah, aturan teknisnya memang diatur lebih lanjut, ya, di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, ya, di mana mengatur mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa maupun kegiatan orang pribadi. Nah, jadi melalui skema tarif PPh 21 TER ini, ya, diharapkan perhitungan pajaknya ini lebih simpel, ya. Jadi perlu diingat, untuk skema TER ini tidak mengubah tarif, ya, tidak mengubah tarif. Jadi tarifnya tetap sama, ya. Tarif PPh pasal 21 itu tetap sama tarif pasal 17, ya, tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, dan juga perlu disampaikan, ya, saya sampaikan bahwa untuk skema TER, ya, tarif efektif rata-rata ini itu berlaku juga untuk pengenaan untuk perhitungan PPh 21 bagi pegawai tidak tetap maupun pegawai yang menerima upah harian, yang mana yang dia nerimanya upahnya ini bukan sifatnya bulanan seperti itu. Nah, untuk tahap pertama, ya, untuk perhitungan TER ini, ya, PPh 21 bagi pegawai tetap ini adalah kita harus menghitung dulu seluruh penghasilan bruto yang diterima dalam 1 bulan itu, ya. Jadi nantinya penghasilan tersebut, ya, terdiri dari gaji, ya, terdiri dari tunjangan maupun terdiri dari pembayaran yang mana sifatnya teratur atau maupun tidak teratur, misalkan seperti uang lembur, ya, uang transport, ya, ataupun misalkan si pemberi kerja misalkan memberikan fasilitas dalam bentuk natura dan atau kenikmatan. Nah, itu pun digabungkan seluruh penghasilan tersebut, ya, untuk menghitung berapa
total penghasilan bruto yang diterima oleh si karyawan tersebut. Ya, jadi tahap pertama seperti itu. Nah, setelah menentukan penghasilan bruto ya, jadi pemberi kerja bisa langsung menentukan tarif efektifnya. Ya, nah tarif efektif ini itu ditentukan berdasarkan status PTKP, ya, status penghasilan tidak kena pajak. Nah, jadi untuk menentukan status penghasilan tidak kena pajak ini, ya, itu ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun, ya, tanggal 1 Januari di tahun pajak yang bersangkutan. Nah, jadi untuk tarif efektif bulanan, ya, itu dikategorikan ada 3 kategori, ya, ada 3 kelompok. Pertama ada TER A, TER B, dan TER C. Nah, untuk TER A ini, ya, untuk TER A ini untuk kategori yang mana PTKP-nya, penghasilan tidak kena pajaknya, yang statusnya itu tidak kawin, ya, tidak kawin, dia tidak menanggung, ya, tidak menanggung anggota keluarga, ya. Nah, dan juga untuk TER A ini juga yang mana PTKP-nya tidak kawin tapi dia menanggung anak satu tanggungan seperti itu. Nah, dan juga untuk yang statusnya K0, ya, statusnya kawin tapi dia belum menanggung. Nah, ini TER A. Nah, yang TER B ini PTKP-nya ini yang TK2, ya, TK2, dan juga selanjutnya ada K1, ya, dan juga K2. Nah, ini TER B. Nah, dan terakhir itu adalah TER C. TER C ini untuk statusnya PTKP untuk karyawan yang mana statusnya K3, ya, dia kawin tapi dia menanggung 3 anak misalkan. Nah, untuk detail tarifnya ini, ya, Pak Husin bisa lihat nih, ya, di lampiran ketentuan di PP 58 tahun 2023. Di situ ada, Pak, ya, mengenai detail tarifnya. Jadi pertama Bapak mesti menentukan status Bapak dulu, ya, status Bapak PTKP-nya apa. Ya, kalau di sini dari pertanyaan Pak Husin, misalnya Pak Husin statusnya menikah, ya, tapi belum memiliki tanggungan. Artinya Bapak masuk kategori TER A, Pak, ya. Bapak masuk kategori TER A, Bapak lihat berapa tarif TER A untuk penghasilan bruto Bapak, ya. Di situ dihitung. Jadi untuk menghitung PPh pasal 21 per masa pajak, kita tentukan TER bulanannya berapa dikalikan dengan penghasilan brutonya seperti itu. Oke, demikian. Saya Agus Santolihin, semoga bermanfaat untuk Pak Husin dan pendengar Pas FM. Demikian Agus Susanto Lihin, Tax Partner ATS Consulting dalam Tax Corner Radio Bisnis Pas FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pajak, email ke redaksi@pasfm.com.